Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki satu pembahasan baru, yaitu al-ila. Al-Imam Abu Syuja' mengawali pembahasan ini dengan mengatakan, wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur fahuwa mulin. Bila seorang suami telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, sama sekali tidak ingin menggauli istrinya selama-lamanya, atau dalam tempo waktu yang lebih dari 4 bulan, maka suami ini dianggap sebagai suami yang telah melakukan ila. Karena memang dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang dianggap ila itu bila suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Minimal 4 bulan atau lebih. Walaupun secara tinjauan dalil, kita temukan bahwa Nabi SAW ketika bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sebulan, ternyata dinyatakan sebagai ila. Ala Rasulullah SAW min nisa'ihi syahran wa ja'alal halala haraman. Nabi SAW sebagai mendapatkan dalam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, ala min nisa'ihi syahran, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Dalam redaksi hadis ini jelas-jelas dikatakan bahwa Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, dan itu dianggap sebagai ila, dinyatakan oleh sahabat itu sebagai ila. Berapa lama? 1 bulan. Untuk memberikan teguran kepada mereka, teguran keras, hukuman secara psikologis, bahwa kalau istri terus melakukan dan mengulangi tindakan tersebut, bisa jadi melakukan perbuatan dosa kepada Allah, bisa jadi tidak patuh kepada suami, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan statusnya sebagai seorang istri, kedudukannya sebagai seorang istri yang mulia, maka suami mengirimkan pesan bahwa kalau itu dilanjutkan bisa jadi mereka tidak akan lagi berhubungan. Bisa jadi suami akan mengatakan kepadanya, saya tidak lagi butuh kepadamu. Bisa jadi hubungan di antara mereka akan berakhir. Ini bisa jadi persiapan suami, seakan-akan suami mengatakan, ingat, kalau engkau terus melakukan tindakanmu itu, aku sejak sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk apa? Berpisah. Tidak lagi tidur bersamamu, tidak lagi menggaulimu, apalagi menggauli. Sekedar tidur saja tidak. Alias apa? Suatu saat bisa jadi kita betul-betul putus hubungan alias diceraikan. Ini adalah suatu pesan bahwa suami memiliki pendirian. Suami bisa bersikap tegas. Suami tidak bisa diintimidasi oleh istri. Ya, suami tidak lagi bergantung pada istri, tetapi sebaliknya istrilah yang seharusnya bergantung kepada suami. Mungkin Anda bertanya, apa yang menyebabkan Nabi SAW sampai bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan? Ada beberapa versi penjelasan para ulama, dan penjelasan itu tidak saling bertentangan, justru sebaliknya saling melengkapi. Ada yang mengatakan itu gara-gara sebagian istri Nabi SAW bersekongkol membuat satu kesepakatan untuk apa? Untuk menjebak Nabi, untuk mengkondisikan Nabi agar Nabi SAW mengharamkan atas dirinya atau menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang halal, yaitu apa? Menggauli budaknya, menggauli sebagian budaknya. Dan kemudian persekongkolan ini, pengkondisian ini ditambah lagi dengan apa? Dengan tindakan sebagian istri Nabi yang membocorkan sebagian ucapan Nabi yang beliau sampaikan sebagai hubungan suami istri kepada sebagian istrinya. Seharusnya komunikasi, pembicaraan yang terjadi antara suami istri itu tidak keluar dari rumah, ya. Namun ternyata itu pernah terjadi dalam keluarga Nabi. Ada versi lain yang mengatakan bahwa alasan Nabi SAW bersumpah tidak menggauli istrinya adalah karena istri-istri Nabi SAW meminta tambahan nafkah, padahal Nabi SAW telah memberikan nafkah yang lebih dari cukup kepada mereka. Mungkin Anda bertanya, mengapa istri Nabi meminta kalau sudah diberi yang lebih dari cukup? Karena istri Nabi SAW berlomba-lomba untuk bersedekah. Nafkah yang Nabi SAW berikan kepada mereka telah habis. Habis apa? Untuk disedekahkan, bukan dimakan sendiri, bukan digunakan sendiri. Sehingga ketika mereka meminta tambahan nafkah, padahal yang diberikan lebih dari cukup, maka Nabi SAW mengkhawatirkan
istrinya lalai dalam takatsur, berlomba-lomba dalam urusan dunia, terbelenggu dalam urusan dunia. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka. Beliau bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan penuh. Sehingga kalau suami itu memiliki alasan yang dibenarkan, memiliki tujuan yang baik dengan sumpah tersebut, maka ini tidak masalah. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tarabbusu 4 ashhur, maka mereka diberi tangguh, diberi kelapangan untuk melangsungkan, menjalankan sumpahnya tersebut sampai batas waktu 4 bulan. Kalau ternyata setelah 4 bulan suami itu fa'u, membangun lagi hubungan yang harmonis dengan istrinya, kembali dengan menggauli istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang telah berlalu. Sumpah tersebut tidak dihitung sebagai sebuah kezaliman, sebagai dosa, tidak, tetapi Allah ampuni. Karena bisa jadi, dan itu sering kali ketika suami sampai bersumpah untuk tidak menggauli, padahal suami adalah lelaki yang normal, memiliki nafsu, ternyata dia memilih untuk tidak menyalurkannya kepada istri tersebut, pasti ada alasan yang kuat, ada tujuan yang benar, tujuan yang baik. Maka Allah katakan, fa innallaha ghafurur rahim, Allah ampuni. Karena memang itu ada alasannya, bukan sekedar menzalimi atau semena-mena. Karena tidak menggauli istri bukan hanya merugikan istri, tapi juga merugikan suami. Tetapi ketika suami rela melakukan itu bukti kuat bahwa suami punya alasan yang tepat, alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Namun kalau setelah berlalu 4 bulan suami tetap kekeh untuk tidak menggauli istrinya, maka itu bukti bahwa suami betul-betul telah bulat tekadnya untuk menceraikan istrinya, untuk tidak lagi kembali menggauli istrinya. Dan ketika suami sudah tidak lagi ingin menggauli istri, maka apalah manfaatnya pernikahan? Apalagi manfaatnya pernikahan yang bisa dinanti? Maka ini adalah sebuah kerusakan, ini adalah sebuah mafsadah yang harus segera dihentikan. Mempertahankan pernikahan dengan kondisi yang macam ini tidak lagi membawa maslahat, tapi membawa mafsadah. Maka Allah katakan, wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Setelah 4 bulan, itu berarti bukti bahwa suami telah bulat tekadnya untuk menceraikan istrinya. Maka Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ini kemudian oleh para ahli fikih dijadikan dalil bahwa bila telah berlalu 4 bulan suami tetap tidak ingin menggauli istrinya, maka suami akan diberi pilihan oleh pengadilan. Ya, pengadilan akan memberikan pilihan kepada suami, kembali menggauli istrinya, atau kalau dia tidak mau, maka dia harus menceraikan istrinya. Kalau dia tidak mau menceraikan istrinya, pengadilanlah yang akan menjatuhkan talak atas istrinya. Jadi tidak ada lagi pilihan untuk menunda. Kenapa? Ketika menunda jatuhnya perceraian dalam kondisi semacam ini hanya memperlebar ruang terjadinya kezaliman atas istri, ruang terjadinya perbuatan serong, perzinaan, baik suami ataupun istri. Namun kalau ternyata di ujung 4 bulan suami merasa cukup memberikan pelajaran sehingga dia menggauli istrinya kembali, maka tidak terjadi perceraian. Buktinya Nabi SAW ketika bersumpah tidak menggauli istrinya selama 1 bulan, Nabi SAW tidak menganggapnya itu sebagai perceraian. Setelah genap sebulan, Nabi SAW kembali menggauli, berkumpul dengan istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat juga memberikan isyarat yang kuat akan hal itu dengan mengatakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kemudian kembali dengan merajut kembali hubungan yang harmonis, menggauli lagi istrinya, maka Allah ampuni, Allah maafkan, sehingga tidak dihitung itu sebagai sebuah perceraian. Karena itu di sini al-muallif rahimahullah taala mengatakan kalau dia bersumpah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.